Inilah kesaksian iman Kristiani, suatu metode atau cara kesaksian yang alkitabiah dan bisa membangun iman Kristiani sehingga memberkati banyak orang. Apakah kesaksian Anda bisa dipercaya? Ada tertulis demikianlah firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Bagaimana membagikan kesaksian Anda yang benar? Dengan mengutamakan kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaan Anda sendiri. Inilah proses dan lamanya waktu yang disarankan untuk bersaksi Anda. 1. Perkenalan, 1 menit. 2. Kesaksian pribadi, 1-3 menit. 3. Kesaksian persuasi, 2 menit. 4. Ayat, pendukung kesaksian, 3 menit. 5. Penutup dan ajakan ikut Yesus Kristus, 3 menit. Mengapa Anda bersaksi? Karena bersaksi mudah serta iman Anda bertumbuh. Mudah untuk menceritakan tentang diri Anda sendiri. Anda sendirilah ahlinya, yang membawa kesaksian. Kesempatan untuk membagikan, sedikit, dari apa yang telah Anda pelajari dari Alkitab. Orang-orang senang mendengar kisah hidup orang lain. Menolong Anda mengenal Tuhan lebih baik lagi, serta memuliakan nama-Nya. Menolong Anda melihat apa yang telah Tuhan lakukan kepada Anda, misalnya bertobat. Terlepas dari masalah dan musibah, mendapatkan berkat yang berlimpah. Karena campur tangan Tuhan. Kesempatan untuk menginjili orang lain, dan diberkati untuk menjadi berkat. Membantu orang lain agar dapat berhubungan dengan Anda. Orang-orang tidak bisa membantah cerita Anda, karena jujur, jelas, dan nyata. Apakah Anda perlu bersaksi? Pertama, tidak selalu orang yang bersaksi adalah orang yang berdosa. Kedua, yang pasti Anda yang ingin bersaksi, memang sedang ada masalah, dan sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan dalam hidup Anda, atau mendapat berkat, sehingga perlu bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Dan jangan lupa bersaksi juga dapat dimasukkan dalam khotbah Anda. Supaya khotbah Anda lebih menarik ya. Kesaksian adalah saksi rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada pembicara atau pengkhotbah mengenai kebenaran Alkitab. Ketika kita memberikan kesaksian, kita menyatakan kepada orang lain apa yang kita tahu tentang kebenaran melalui kuasa Roh. Nexia. Selanjutnya adalah contoh tentang kesaksian Yesus mengenai roh nubuat dalam kitab Wahyu 19 ayat 10. Sebagaimana orang-orang di Alkitab menubuatkan tentang kedatangan pertamanya, kita juga menegaskan dalam kata dan perbuatan nubuat-nubuat tentang kedatangan keduanya di akhir zaman nanti. Selanjutnya Nexia.
Dasar dari sebuah kesaksian adalah fakta Alkitab bahwa Allah yang hidup dan mengasihi kita, bahwa Yesus Kristus juga hidup, dan bahwa Dia melaksanakan penebusan yang tak terbatas, bahwa pembicara atau pengkhotbah dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan dan kerajaan surga. Selanjutnya Nexia. Mengapa Anda perlu bersaksi? Pertama, Anda sudah bertobat dari dosa dan hidup kudus karena campur tangan Tuhan. Kedua, Anda terbebas dari keterpurukan atau musibah, juga karena campur tangan Tuhan. Ketiga, Anda sudah sembuh karena campur tangan Tuhan dalam pengobatan dan sembuh. Terakhir, keempat adalah dalam hidup. Anda selalu diberkati Tuhan dalam hal materi maupun rohani, sehingga Anda ingin membagi berkat Anda kepada orang lain. Maka bersaksilah demi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sekali lagi bersaksilah demi kemuliaan Tuhan Yesus. Bukan untuk kemuliaan Anda sendiri. Inilah alur kesaksian. Bagi yang telah bertobat, atau kesaksian pertobatan, maka akan terus harus mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus serta firman Tuhan, agar hidupnya diselamatkan, sampai akhir hidupnya. Inilah yang disebut pertobatan sejati. Ada kalanya seorang yang sudah bertobat dan sudah memberi kesaksian kemana-mana bahwa dia sudah bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang sejati, belajar, memahami dan melakukan firman Tuhan. Tanpa disadarinya, kembali lagi berbuat dosa, maka pertobatannya adalah pertobatan palsu. Inilah tugas berat bagi pelayan-pelayan Tuhan, jika melayani seseorang yang menyandang pertobatan palsu karena perbuatan baik dan percaya diri saja dari yang bertobat. Pertobatan palsu belum cukup dan tidak ada jaminan sang pentobat akan hidup kudus. Maka tugas berat dari pelayan-pelayan Tuhan adalah, pertama, mengajak sang pentobat palsu takut akan Tuhan, serta hukuman-hukumannya, serta tetap harus ikut Yesus. Kedua, mendampingi dan mengajar firman Tuhan untuk melaksanakannya. Ketiga, jika mungkin, menghubungi keluarga terdekat dan berkomunikasi dengannya. Demikianlah selesai sudah serta akhir daripada kesaksian Anda yang akan membawa berkat bagi semua orang. Amin.